من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Apa hukum investasi melalui orang yang ketiga, Ustaz? Investasi melalui orang ketiga itu akan kita terangkan ya, bentuk-bentuk investasi. Mungkin saya masuk ya menjelaskan cara-cara berinvestasi itu kayak bagaimana. Jadi di dalam fikih itu, ini pembahasan di buku-buku fikih, itu penerapan secara real. Bagaimana cara bermuamalah, cara berinvestasi. Ya. Tentunya di pembahasan muamalah itu, tidak semuanya terkait dengan investasi ya. Tapi dari pembahasan muamalah itu, banyak sudut yang kalau dikaji dengan baik, itu akan muncul pembahasan investasi. Dan itu yang dikembangkan di sekarang ini dari sudut perekonomian Islamnya, perbankan Islami, keuangan syariah di sektor. Semuanya mengambil dari pembahasan muamalah yang memang sudah dibahas oleh para ulama dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Ya, karena itu kalau berbicara tentang perekonomian Islam, itu jangan berpikir kita berbicara sesuatu yang baru misalnya. Atau sesuatu yang baru diterapkan belakangan ini. Tidak. Nah, kalau kita berbicara tentang perekonomian Islam, itu artinya kita berbicara tentang sesuatu yang sangat mendasar sekali. Tuntunannya sudah ada, dan tuntunannya ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, yang maha mengetahui kemaslahatan untuk makhluk, apa yang terbaik untuk mereka. Dan Allah sudah tetapkan bagaimana cara bermuamalah yang benar yang membawa kemanfaatan dan kemaslahatan. Ya, dan ini penting sekali ya. Kita kalau mau masuk di sektor investasi itu, kita harus memahami ruh ini. Bahwa itu ada hubungannya dengan syariat. Supaya kita itu investasi jangan sekedar dunia saja. Nah, kita juga dapat akhirat. Ada sudut ibadahnya. Ya. Oh, kita tahu ini kan peraturannya di dalam aturan-aturan Islam ya. Oh, berarti kalau kita melakukannya ini ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Hal yang merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, berarti saya dapat pahala. Ya, dari sudut itu aja sudah bagus ya. Apalagi kalau kita masuk di sektor syariah, di dalam hal tersebut kita meniatkan untuk mengurangi kejelekan. Banyak orang yang bermuamalah riba. Ya. Dengan adanya kegiatan-kegiatan di sektor syariah ini, itu bisa memperkecil. Ya. Dan kalau kita di sebuah negara banyak terjadi dosa dan maksiat, itu kuncinya supaya kita terhindar dari musibah adalah kita mengadakan perbaikan. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Allah tidak akan membinasakan sebuah negeri karena kezaliman yang mereka lakukan sepanjang penduduknya masih mengadakan perbaikan. Salah satu bentuk perbaikan yang bisa kita tegakkan adalah kita memakmurkan bumi dengan hal yang baik. Pada hal-hal yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Termasuk di sektor muamalah kita. Di sektor investasi kita. Kita masuk pada hal-hal yang sesuai dengan syariat. Kita diridhai oleh Allah. Akhirnya menjadi kurang kejelekan. Orang yang biasa berbuat riba misalnya. Begitu dia lihat orang masuk di sektor syariat. Wah, ini lebih stabil. Lebih terjaga. Keuntungannya lebih menjanjikan. Nah, maka itu secara tidak langsung akan mengajak orang juga kepada kebaikan. Nah, kita yang memberi contoh di situ bisa menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan juga. Baik.